Hari itu adalah hari libur kerja. Rania yang sudah menyiapkan dirinya sejak pagi, dengan suara lembut berkata, "Vin, temani aku beli baju ya. Aku butuh pendapatmu juga." Davin tidak mengalihkan pandangannya dari layar ponsel. Jarinya sibuk mengetik. Sesekali ia tersenyum kecil, seolah dunia di layar itu jauh lebih menarik. "Ah, jangan manja Rania. Kamu bisa pergi sendiri. Aku capek. Libur begini pengen santai di rumah," ucapnya datar tanpa menatap Rania. Rania menelan ludah, menahan kecewa. Matanya mengikuti setiap ekspresi Davin yang masih asik dengan ponsel di tangannya. Ada senyum samar yang terbit di wajah suaminya. Senyum yang sudah lama tidak pernah ia lihat ditunjukkan padanya. Dengan suara hampir tak terdengar, Rania bertanya, "Siapa yang buat kamu bisa senyum-senyum sendiri begitu?" Davin mengerutkan kening sebentar, lalu menjawab acuh, "Ngapain kepo? Urus aja urusanmu." Tiba-tiba Davin menegakkan punggung, menyeka layar ponselnya, lalu bangkit berdiri. "Aku keluar dulu, mau ke rumah ibu," katanya sambil meraih dompet dan kunci motor di meja. Rania mengangkat wajah heran. Katanya mau santai di rumah, kok malah ke rumah ibu? Davin mendengus, menyelipkan ponsel ke saku. "Males di sini, kamu cerewet, kepo sama urusan suami terus. Di rumah ibu setidaknya aku bisa tenang." Kalimat itu memukul Rania tepat di dada. Ia membuka mulut tapi tak ada kata yang keluar. Davin sudah lebih dulu melangkah menuju pintu. Tanpa menoleh, ia mengucap singkat, "Gak usah nungguin, aku pulang malam." Rania mengenakan kerudung abu muda, mengambil tas kecil berisi dompet dan ponsel, lalu mengunci pintu. Ia memilih berjalan kaki keluar dari kompleks perumahan untuk menenangkan diri sejenak sebelum mencari ojek online. Di mulut gang, sebuah hatchback putih berhenti perlahan. Kaca jendela turun, menampakkan wajah muda yang familiar. "Teh Rania?" sapa gadis itu. Rania segera mengenali Laras, teman dekat Devi di kampus, dan sering berkunjung saat keluarga Davin mengadakan acara. "Laras, lama gak ketemu." Rania tersenyum, sedikit lega bertemu wajah ramah. Laras memakir sebentar di tepi jalan. "Mau kemana teh? Aku lihat teh Rania jalan kaki sendirian." "Mau cari baju, ada beberapa toko di pusat kota yang lagi diskon." Laras mengangguk antusias. "Serius? Aku juga mau ke sana. Girls time, sekalian cuci mata. Kebetulan aku sendirian. Mau nyusul temen tapi dia masih di salon. Naik teh, barengan aja ke sana." Rania sempat ragu sekilas, tapi Laras menepuk setir sambil tertawa kecil. "Ayolah, kapan lagi kita jalan bareng? Aku kangen ngobrol sama Teh Rania. Dulu sering curi-curi resep kue, inget gak?" Akhirnya Rania membuka pintu penumpang. "Baiklah, terima kasih Laras." Mobil perlahan meninggalkan kompleks. Laras memutar musik lembut, lalu melirik Rania sekilas. "Teh, denger-dengar Devi udah dilamar pengusaha muda ya? Katanya kaya banget." Rania mengangguk pelan. "Iya, bener, baru bulan lalu." "Emang Laras gak datang waktu acara lamarannya?" Laras menggeleng sambil menghela napas pendek. "Enggak teh, aku gak diundang." Ia lalu tersenyum tipis. Mungkin karena acaranya keluarga inti saja," jawab Rania hati-hati. Laras menoleh penuh minat, lalu menghela napas kecil. "Jujur aja, aku sama Devi udah gak sedekat dulu. Sejak insiden proposal penelitianku, masih teringat jelas, data hilang gara-gara laptopku crash
pas sidang. Baru belakangan aku tahu file cadangannya disabotase. Ternyata Devi yang ganti-ganti parameternya biar topiknya mirip punyanya dia. Rania terperajat. Serius, Ras? Laras mengangguk. Senyum getir. Ya sudahlah, sudah lewat. Cuma sejak saat itu aku jaga jarak. Lagian sekarang Devi beda banget. Suka banget pamer, jam tangan, tas, mobil. Nada bicaranya juga makin tinggi. Laras menepuk tangan Rania lembut. Maaf teh, gak bermaksud ngegosip. Cuma heran aja, kok cepet banget berubah. Rania tersenyum samar. Gak apa-apa Laras. Mobil melambat di lampu merah. Laras menarik napas seolah menimbang sesuatu. Lalu berkata pelan. Sebenarnya aku tahu kok, Teh, kalau di rumah keluarga Devi, Teh Rania sering diperlakukan gak baik. Ia menoleh sekejap. Mata besarnya penuh empati. Beberapa kali Devi cerita dengan nada meremehkan dan aku suka nasihati dia. Aku bilang, Vi, Teh Rania itu menantu dan ipar yang sangat baik. Kenapa malah dijatuhin? Rania menunduk, meremas tasnya lebih erat. Aku juga pernah bilang ke Devi, lanjut Laras, suaranya lirih. Hukum tabur tua itu nyata. Kalau dia terus perlakukan Teh Rania buruk, bisa jadi nanti Devi sendiri dapat ipar yang lebih kejam dari apa yang dia lakukan. Tapi dia cuma ketawa dan bilang aku lebay. Lampu hijau menyala. Mobil kembali melaju. Rania menghela napas, melepaskan beban kecil yang selama ini hanya ia pendam sendiri. Terima kasih Laras, setidaknya ada yang berpikir begitu, ucapnya pelan. Laras tersenyum hangat. Teteh gak salah apa-apa, justru Teteh terlalu baik. Semoga setelah hari ini, yang baik-baik juga bakal balik ke Teteh. Laras merubah nada bicaranya penuh semangat. Nah, hari ini kita healing, beli baju cantik, ngopi enak, biar bahagia versi kita sendiri. Rania tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak pagi, senyum itu terasa tulus. Setuju, hari ini kita bersenang-senang. Di dalam hati Rania, ia menata ulang tekad. Hari ini ia akan membeli pakaian, bukan sekedar menutupi tubuh, tapi mencatat langkah pertama untuk mencintai dirinya sendiri lagi. Setelah tas belanja terakhir tersegak di tangan, Rania dan Laras beranjak dari kasir, siap mencari tempat duduk santai di kafe sebelah. Namun baru beberapa langkah, Laras mendadak berhenti dan meraih lengan Rania. Teh ke situ deh, minggir sedikit, bisiknya gugup sambil menunjuk ke koridor samping butik. Rania mengikuti arah telunjuk Laras dan jantungnya langsung tercekat. Dalam toko perhiasan mewah, terlihat Davin memanggul beberapa paper bag bermerek. Wajahnya semeringah, seolah tak ada beban. Di sisinya berdiri Devi. Tertawarnya sambil mengaitkan lengan pada seorang wanita elegan bergaun pastel. Ibu mertua Rania berjalan di sisi lain, sesekali membetulkan syal sutranya dan tersenyum lebar. Mereka tampak seperti keluarga bahagia yang baru pulang berburu barang mewah. Dalam hati Rania bergolak. Jadi untuk mereka Davin punya waktu. Untuk istrinya sendiri ia bilang ingin santai di rumah. Laras melirik Rania. Wajahnya cemas. Teh, enggak apa-apa. Rania menggeleng pelan, memaksa senyum tipis. Matanya masih terpaku. Davin mencondongkan tubuh pada wanita elegan itu. Membawakan tas belanjaannya seolah pengawal pribadi. Ibu mertua Rania dan Devi menyorongkan kotak kecil berbalut pita emas ke si wanita. Disambut gelak tawa gembira. Sekilas Rania teringat kalimat ibu mertua. Banyak perempuan lebih baik antri jadi istri Davin. Kini pemandangan di depannya seperti bukti nyata ancaman itu. Namun alih-alih melangkah mendekat, Rania merapikan kerudung dan menghela napas. Jari-jarinya gemetar saat mengangkat ponsel. 1-2 kali ia mencoba memotret, tapi tangannya bergetar membuat gambar buram.
Di layar, Davin dan keluarganya tampak samar. Wajah-wajah penuh tawa itu seolah sengaja bersembunyi di balik goyangnya frame. Tanpa Rania sadari, Lara sudah mengangkat ponselnya sendiri. Dengan gerakan tenang, ia merekam video pendek. Lensa stabil, jarak pas. Lalu menekan tombol rana beberapa kali. Klik, klik, klik. Hasil potret Laras jauh lebih jernih. Davin menunduk manis pada wanita elegan itu. Davin dan ibu mertua menyorongkan kotak kado. Semua terang benderang tersimpan di galeri. Usai merekam, Laras meraih lengan Rania dan berbisik, "Ambil teh." Ia mengirimkan file-file itu lewat airdrop, icon accept muncul. Rania menekan setuju dengan perasaan campur aduk. "Laras, kenapa kamu? Aku nggak tahu bakal berguna untuk apa." Potong Laras pelan, menatapnya serius. "Tapi aku yakin suatu saat teh Rania butuh bukti. Entah untuk hatimu sendiri, entah untuk sesuatu yang lebih besar. Simpan baik-baik." Rania menggenggam ponselnya erat. Video itu kini ada di tangannya. Bukan sekedar rekaman momen menyakitkan, melainkan cermin kejujuran yang tak bisa disangkal. Ia menatap Laras dan tersenyum tipis, penuh terima kasih. Lalu ia merapikan kerudung lagi, menegakkan bahu. "Terima kasih Laras," bisiknya lembut. "Kayaknya aku butuh udara segar. Kafenya di lantai atas kan?" Laras mengangguk meraih tangan Rania. "Ayo kita ke sana, kita pesan es kopi paling manis di dunia dan ngomongin hal-hal yang bikin bahagia." Rania berjalan menjauh, membawa tas belanjaan sederhana yang ia beli dengan uang Davin dan hasil kerja kerasnya sendiri. Di belakang, tawa keluarga Davin menggema, tapi di dada Rania tumbuh kesadaran baru. Ia mungkin tak bisa mengubah sikap mereka hari ini, tetapi ia punya kuasa penuh atas langkah-langkah hidupnya selanjutnya. Saat meninggalkan kafe, senyum Rania mulai merekah lagi. Bahkan ia sempat tertawa kecil mendengar lelucon Laras. Namun di area parkir basement, senyumnya kembali memudar. Di kejauhan ia melihat Davin membuka pintu sebuah SUV hitam mewah. Wanita elegan itu duduk di kursi penumpang depan, sementara Devi dan ibu mertua menjejalkan belanjaan ke bagasi. Davin nampak cekatan, seolah menikmati peran sopir pribadi keluarga barunya. Rania dan Lara sudah berada di dalam hatchback putih milik Laras. Dari balik kaca, Laras berbisik, "Mau kita ikuti?" Rania menghela napas. Ada keraguan, ada nyeri, lalu mengangguk sekali. Ya, SUV hitam keluar parkiran. Laras menjaga jarak aman, mengikuti arus lalu lintas kota. Tak lama, mobil mewah itu berbelok memasuki kompleks perumahan Ibu Davin. Mereka berhenti cukup jauh untuk mengamati. Devi dan ibu mertua turun, dibantu Davin menurunkan tumpukan paper bag bermerek ke teras. Tawa masih terdengar hingga pintu rumah tertutup. Beberapa menit kemudian, SUV kembali melaju. Kali ini hanya Davin dan wanita elegan di dalamnya. Mata Rania menajam. Laras menyalakan mesin dan berbaur ke jalur, mengikuti tanpa menyalip. Perjalanan berakhir di area drop-off sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Lampu lobi berkilau di kaca pintu putar. Davin turun terlebih dahulu, kemudian membuka pintu untuk wanita itu. Sikapnya sopan sekaligus intim. Mereka sama-sama tertawa kecil sebelum melangkah masuk ke dalam lobi. Dari balik kaca depan hatchback, Rania dan Laras bisa melihat jelas lobi hotel yang berdinding kaca. Davin berdiri di sisi wanita elegan itu. Wajahnya berseri, seperti tak pernah Rania lihat sejak lama. Wanita itu tampak menahan tawa saat Davin mencondongkan tubuh, membisikkan sesuatu di telinganya. "Jangan khawatir sayang, malam ini hanya milik kita." Terdengar samar lewat celah pintu otomatis. Rania menahan napas. Laras refleks mengangkat ponsel, menekan tombol rekam. Davin kemudian mengecup lembut cuping telinga wanita itu.
membuatnya bergetar manja. Sekejap setelah itu, keduanya saling menatap dan tanpa ragu berciuman singkap namun mesra, persis di bawah lampu kristal lobi. Klik, Laras memotret bersambung. Sekali, dua kali, membekukan momen ciuman itu dengan fokus sempurna. Dapat? Bisik Rania, suaranya nyaris patah. Laras menurunkan ponsel mengangguk mantap. Jelas teh, ini bukti yang tak terbantahkan. Rania memejamkan mata sebentar, membiarkan kenyataan pahit itu meresap, lalu menghembuskan napas panjang. Laras memandangnya sekilas. Apa kita lanjut teh? Rania menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Tidak perlu, kita sudah cukup tahu. Ia menatap fasad hotel yang megah itu sekali lagi. Bukan dengan luka, melainkan dengan ketetapan hati. Hari di mana Davin menyebutnya pelayan adalah hari ia kehilangan sebagian haknya sebagai istri. Dengan bukti yang kini ia pegang, Rania tahu. Saatnya memikirkan langkah besar berikutnya demi harga diri dan demi masa depannya sendiri.